Akhirnya setelah 10 tahun menabung, kebeli juga pelek impian buat si kodoknya. Semenjak awal punya V kodoknya ini, beberapa dari kalian sudah bilang, Bang, peleknya diganti. Jadi, di video kali ini, kita akan bersama-sama mengikuti perjalanan pergantian pelek V kodoknya. Sebenarnya kalau ganti peleknya sih bisa cepet, cuman nyari fitmentnya. Nah, fitmentnya ini agak susah, ditambah peleknya ini agak lebar ya. Peleknya apa nanti akan gue kasih tahu, tenang, cuman nggak sekarang. Ini sekarang mobil sudah diangkat karena kita mau ngelubangin tromolnya dulu. Jadi pelek yang barunya ini itu 5130 ya kan. Sedangkan kodok yang ini itu lubangnya baut 4 teman-teman. Kalau misalkan kita pakai spacer atau adaptor jadi 5, itu nanti akan keluar banget. Jadi salah satu caranya yang mudah ya, itu ngebolongin tromol dari 4 diubah jadi 5, kalian nanti jadi baut tanam teman-teman, di depan dan di belakang. Jadi memang kodok gue yang ini itu walaupun tahun 73, tapi karena dia spark cover jadi dia ngasih tromol depan dan belakang. Untuk urusan yang depan kira-kira begitu. Nah di belakang itu ada masalah lainnya. Di bagian belakang sini sama kondisinya, tromol 4 baut ya kan, yang nanti akan kita ubah jadi 5 baut. Tapi ada kendala berbeda di sini kalau untuk yang bagian belakang. As roda. Nah, seperti bisa kalian lihat, as rodanya di bagian belakang tuh panjang banget. Lebih panjang atau lebih lebar dibandingkan yang depan. Ini juga menjadi kendala nih. Karena nanti pakai peleknya, dopnya kemungkinan nggak bisa nutup nih. Kalau ini nggak kita utak-atik, antara ini dipapas atau ada opsi lainnya, which is yang agak lebih ribet, tapi sepertinya hasilnya akan lebih menyenangkan, yaitu ganti as roda. Ya, as roda. Jadi ini as rodanya kita bikin lebih sempit atau tidak selebar yang sekarang, biar fitmentnya masuk. Jadi sebenarnya kalau ganti pelek doang sih nggak susah-susah banget, ya kan? Perihal cuman tinggal bolongin tromol, pasang, selesai. Fitmentnya ini yang cukup membuat pusing teman-teman. Ini tadi gue udah habis telepon sama Mas Mike. Ya kira-kira seminggu 2 minggu lah mas untuk fitmentnya aja. Jadi gue nggak tahu nih kapan video ini akan tayang atau kapan akan berakhir. Hari ini tanggal 13, ya bisa jadi bulan depan baru tayang karena ini akan lama banget ini prosesnya. Tapi yaudah, kita mau coba dari bolongin tromol dulu kali ya. Salah satu fitment yang gue cari itu adalah depannya pendek teman-teman. Nah depannya pendek itu ada beberapa cara. Salah satunya ganti drop spindle ini. Nah ini nih, ini ganti drop spindle yang sebelah sini. Ini beli baru. Ini MP. Ya ini mereknya MP. Jadi nanti depannya akan lebih ceper, akan lebih nunduk gitu. Jadi ya kayak mau balap gitu loh, kayak mau balap drag gitu. Nanti ban depannya pun juga akan lebih kecil dibandingkan ban belakangnya. Cuman itu tadi, fitmentnya ini yang akan pusing. Nah jadi sementara kita mau coba dulu nih. Yang akan kita lakukan adalah hari ini bolongin tromol dulu, ganti drop spindle. Lalu besok kita pasang ban di peleknya, kita taruh, terus kita lihat fitmentnya sudah bagus atau belum. Nah kalau belum, kita utak-atik lagi sisanya. Utak-atiknya itu yang susah. Jadi ini kita coba bolongin tromolnya dulu kali ya. Nah, baik lagi, kemungkinan besar fitment pertama ini hasilnya berantakan. Tapi nggak apa-apa, belajar dari kesalahan, biar nanti jadinya. Untuk masalah bubut-membubut, mana lagi kalau bukan Sarinande. Bengkel spesialis bubut yang sangat legendaris di Jakarta Selatan ini memang menjadi tempat terbaik kalau mau bubut-bubut apapun yang berhubungan dengan otomotif.
Jadi kita bawa aja ke sini tromolnya untuk dibikin jadi baut 5x130. Gue sih suka banget sama tempat ini soalnya cakep banget. Lihat sendiri deh. Tromol sudah dibubut. Nah, ini berubah nih dari yang tadinya 4 baut sekarang udah jadi 5 baut dan bautnya itu kita tanam guys di sini. Nah, jadi kita tanam biar kalau bongkar pasang gampang lah ya. Istilahnya kalau Mas Mul bilangnya model Jepangan. Jadi ini dari 5 baut ini 4 yang dibikin baru, 1 itu pakai yang udah ada sebelumnya. Yang ini yang lama. Nah, ini jadi 4 tromol, 1 lagi didus. Ini sudah jadi. Ini baru proses ngebubutnya nih. Ini nanti akan dipasang, ya kan? Habis itu kita pasang peleknya. Habis itu baru permasalahannya biasanya mulai. Fitment. Apakah nanti akan bagus atau enggak? Karena jujur ini gue belum tahu nih hasilnya kayak gimana. Jadi ya udah, habis ini Mas Otong akan pasang. Kita lanjut lagi besok ketika proses pilih-pilih bannya, teman-teman. Semoga semuanya lancar, mohon doanya ya. By the way, drop spindle-nya itu sudah terpasang, jadi ini seharusnya depan udah turun nih, teman-teman. Belakang belum diutak-atik, ya kan? Walaupun setelah gue diskusi sama Mas Michael, kayaknya akan ada problem untuk fitment-nya di belakang. Cuman itu masalah berikutnya deh, nanti kita selesaikan satu persatu. Yang penting sekarang kita mau coba pasang tromolnya, kita pasang pelek dan ban sementara, besok baru kita ganti ban yang proper. Nah, fitment di V-Kodok nih bermacam-macam nih. Ada yang suka rata fender, ada juga yang sukanya masuk ke dalam fender. Jadi ini pusing nih. Jujur fitment itu kalau ganti pelek udah yang paling pusing, ya kan, ET apa dan sebagainya. Jadi ini semoga ya problemnya nggak sebanyak itu. Ya, jarang sih kalau misalkan ganti pelek itu langsung bagus, kecuali ganti peleknya emang yang udah pesen atau emang sesuai dari pabrik. Beda cerita kayak E30 itu gampang banget plug and play karena emang langsung dari pabrikan. Tapi ini gue pakai pelek merek mobil lain yang sering dipakai di VW, jadi akan banyak ngutak-ngatiknya. Cuman ya nggak apa, kita nikmatin aja prosesnya. Walaupun jujur dalam hati gue cukup deg-degan. Lanjut progres modif VW Kodoknya. Nah, sekarang adalah salah satu hal yang krusial juga, yaitu ban. Jadi, ini sebenarnya udah pakai pelek barunya, cuman bannya masih ngasal. Makanya gue datang ke Holy Ban di Arteri Pondok Indah, ya kan. Kemarin gue udah ganti E30-nya di sini. Jadi, kita bawa VW Kodoknya ke Holy Ban di sini, ya kan. Karena pilihan bannya banyak. Nah, gue sebenarnya udah ada kepikiran nih beberapa ukuran yang nanti akan kita coba, ya kan, di VW Kodoknya. Kendalanya sekarang adalah ban depannya gasruk. Jadi kita mesti cari yang agak lebih kecil. Ban belakangnya kekecilan yang sekarang. Jadi kita mesti cari yang agak lebih gede. Nah, di sini itu toko ban yang nggak kayak toko ban. Karena ini rapi banget, ya kan? Ini rapi banget di sini. Di atas tuh kafe. Nanti kita ke atas sambil nungguin biar nggak kepanasan, kita ke atas sambil kafe. Kita mau coba lihat pilihan bannya dulu yuk, sini. Opsi pertama yang akan kita coba itu adalah 2 ukuran ini nih, teman-teman. Nah, jadi kalau di VW Kodok itu seperti yang gue bilang, ada gaya yang memang depannya bannya kecil, belakang bannya lebih gede. Jadi emang nungging lah ya. Lebar pelek kita yang baru itu 6, teman-teman. Depan belakang rata, kebetulan gue dapatnya yang rata. Jadi depan kita akan coba pakai ini nih. 17565 R15 dari Dunlop SP Touring. Belakang model ban yang sama tapi ukurannya 19560 R15. Jadi depan emang tipis ya, 17565 kecil, tipis gitu, ya kan? Semoga biar nggak gasruk. Nah, belakang itu emang lebih tinggi, lebih lebar dan lumayan ngedonat lah ya. Nah, ini opsi pertama yang akan kita coba nih teman-teman. Nah, di Holy Ban
opsinya banyak ya, sudah bisa kalian lihat. Ya kan, jadi kalau kalian mau ganti-ganti ban, kalian bisa ke Holyban dan sembari nunggu bisa ke cafe di atas yang enak banget. Sekarang kita mau coba ganti pelek yang depan dulu kali ya. Pakai yang ini. 17565 R15. Seperti yang gue bilang, di Holyban ini bukan cuma toko ban, tapi banyak yang bisa dikerjain. Mau ganti oli bisa, servis-servis yang ringan di sini juga bisa, ya kan. Jadi emang sambil ganti ban, misalkan kalian ada masalah apa, sebenarnya bisa dikerjain. Ini ada satu tools ya buat finish balance nih. Nah ini nggak semua toko ban punya nih teman-teman. Nah ini dulu kepakainya waktu di G-Class gua, ya kan. Waktu itu G-Class pakai pelek yang agak goyang, jadi harus di finish balance. Finish balance tuh beda sama balancing yang biasanya, karena ini untuk kecepatan yang lebih tinggi, teman-teman. Jadi kalau kalian kerasa ban kalian itu getarnya di kecepatan tinggi, coba dulu balancing. Kalau misalkan udah di balancing belum benar, masih belum pengen ganti-ganti parts, bisa coba sih finish balance ini, teman-teman. Dan kalian nggak mungkin kelewatan Holyban, karena fasad depannya gede banget. Pasti kalau lewat arteri Pondok Indah tahu deh Holyban yang mana. Depan sudah pakai ban yang lebih kecil nih teman-teman. Nah ini sudah bisa kalian lihat. Jadi ini sekarang peleknya sama bannya bisa dibilang hampir rata lah ya sama fender. Kalau diturunin, ini nanti akan masuk sih. Ini dilemanya nih, antara mau begini atau pengen lebih masuk lagi. Karena kayak gue bilang di awal, di kodok tuh sebenarnya ada juga tuh fitment-fitment yang sebenarnya peleknya lebih masuk lagi. Cuman kendalanya adalah gue agak bingung nih, kalau mau dimasukin lagi, nggak mungkin gue papas pelek. Bisa aja, ada beberapa orang bagian belakang pelek itu dipapas, biar bisa lebih masuk lagi. Cuman nggak mungkin kayaknya di pelek ini, karena gue sayang banget sama peleknya. Ada solusi lainnya, brehnya adalah bagian depan sini, bagian depan VW kodok, brehnya paling yang diutak-atik. Cuman itu akan takes time dan nggak sebarang bengkel yang bisa. Tapi kayaknya sementara ini should be fine lah harusnya. Bismillah ya. Kita coba. Jadi yang depan kayaknya so far aman nih. Pakai 175/65/15. Bahan produksi baru lagi. Jadi ada sedikit masalah. Jadi di VW kodok ini ada stabilizer, ya kan? Nah arm stabilizernya ini tuh ternyata cukup panjang dari sini. Nah karena peleknya itu cukup lebar, jadi bawaan pelek VW kodok tuh lebarnya kecil lah. Ini diganti 6, jadi lebar. Alhasil mounting stabilizernya itu mentok di pelek. Nah yang sebelah kanan tadi besi sisanya dipotong bisa, yang sebelah kiri pegangan karetnya yang mentok. Jadi ini mau coba digeser-geser biar lebih aman lah fitmentnya ya, karena ini nggak pakai pelek bawaan atau bukan pelek yang emang buat VW kodok, jadi udah butuh adjustment sana sini. Akhirnya setelah 10 tahun menabung, 3 hari pengerjaan pemasangan, selesai sudah teman-teman. VW kodok dengan pelek Porsche Fuchs-nya. Gimana teman-teman? Pakai pelek Fuchs-nya, gua sih jujur suka banget. Kalau kalian sadar sebenarnya biasanya pelek Fuchs itu bukan warna yang begini. Biasanya ada hitam
dan ada silvernya. Cuman gue dapatnya emang yang udah warna begini. Dan justru menurut gue sih kayak cocok aja. Mobilnya ini kan simple ya, nggak ada warna-warni, nggak ada aksen warna-warna. Ketemu warna silver begini nyatu sama trim-trimnya sama bempernya. Gue malah jadi kayak, cocok juga nih jadinya warna begini. Speknya 15, 6 rata depan dan belakang. Akhirnya ban yang kita pakai di depan 17565, di belakang 20560 teman-teman. Dunlop semuanya pasang di Holyban. Pengerjaan bubutan kemarin di Sarinande dibantuin Mas Otong untuk semua pemasangannya. Nah, gimana nih fitmentnya? Ini udah drop spindle depan jadi udah lebih ceper. Jadi emang ini sekarang nunduk ya kan. Depan sih cepernya sebenarnya menurut gue udah pas. Belakang kalau mau lebih masuk lagi gue harus ngutak-ngatik lagi di dalam sini. Cuman sementara ini kayaknya fitmentnya mau begini dulu. Kita coba dulu, kita pakai dulu apakah gasruk atau enggak. Karena so far ini sekarang sama sekali enggak gasruk. Jadi semoga aman-aman aja. Tapi so far ya beginilah fitmentnya. Pakai velg Fuchs 15, 6 depan dan belakang rata. Gatuk banget sekarang. Di awal gue bilang gue nabung 10 tahun. Gue nggak bohong teman-teman. Jadi singkat cerita, gue itu waktu dulu baru mulai kerja, berarti 2013-2014, gue itu ikut asuransi lah ya. Karena saudara gue agennya, jadi gue ikut asuransi. Dan ternyata di asuransi itu tuh ada yang bagian investasinya kecil sih, karena gue lebih ke kesehatannya. Dan seiring berjalannya waktu, gue tiap bulan tetap bayar asuransinya, buat kesehatan dan sebagainya. Ternyata dari sisi investasinya tuh juga ada tuh. Beberapa bulan yang lalu, baru dikasih lihat sama saudara gue sebagai agennya kayak, Mas lo punya duit segini loh, nggak mau lo tarik. Gue kayak, lumayan juga. Jadi sadar tidak sadar selama 10 tahun gue nabung tiap bulannya kekumpul duit yang akhirnya bisa kebeli juga nih pelek Fuchs Porsche 1 ini. Impiannya pengen punya Porsche 911 Classic, cuman nggak apa-apa. Dari peleknya dulu aja ya kan. Insya Allah nanti suatu saat bisa dapat mobil benerannya alias 911 klasiknya. Gimana menurut kalian teman-teman? Gue happy banget sama hasilnya. Gak sabar mau ngasih lihat Aaron. Kira-kira Aaron bakal notice gak ya ini peleknya ganti? Gue suka banget. Sekian dulu aja untuk video kali ini. Jangan lupa di like, jangan lupa subscribe. Masih akan ada banyak lagi video tentang VW Kodok ya. Saya Sevi Jalan, see you next video guys. Bye-bye.